Mau tanya apa lagi? Ya Pak, ini ada pertanyaan Pak. Sebentar dari Pak Mise Idado. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak, bahwa dia ini posisi sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, ya, dan dia sudah menandai tubuhnya dengan minyak urapan dan selalu berdoa minta penjagaan Tuhan. Tetapi kenapa ketika berdoa untuk seseorang yang sakit dan orang tersebut sudah ditangani oleh dukun, nah dianya sendiri justru malah mendapat serangan-serangan terus Pak, lewat mimpi, saat tidur. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Dan tanda apakah ketika suara Tuhan itu didengar? Nah, itu dia berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku, supaya tidak ada serangan balik, Jonas. Ya, karena Jelas, Jonas? jelas Pak ya. Karena segala sesuatu pasti ada serangan-serangan ya, jadi harus benar-benar jaga. Ya, dengar-dengar kok ini baru ribut-ribut pawang hujan, ada apa sih, Jonas? Itu gara-gara MotoGP Pak. Yang jelas gini, Jonas, semua orang itu kan punya usaha. Iya, Semua orang itu kan ada usaha, dan semua orang itu punya kepercayaan masing-masing. betul. Tidak usah kita ribut-ribut, Jonas. Ya, Tapi kalau Jonas tanya tentang pawang hujan, saya beritahu cara kerja yang pawang hujan yang asli itu gimana. ya gimana Pak? Mungkin bisa untuk pengetahuan kita Jadi semua. gini, pawang hujan yang asli sama yang kebetulan itu ada bedanya, Jonas. Pak. Oh, ya gimana Pak? Jadi, tapi semua itu kan ada usaha, Jonas. Betul. Jadi kita tidak usah ributkan. Iya, Kita harus hargai keperjuangan seseorang. iya, Kita hargai kepercayaan seseorang. iya. Kita Ada. orang Kristen berdoa supaya waktu KKR tidak hujan. Pernah enggak? Sering, benar, Jonas? Iya, betul Pak. Nah, agama lain berbuat seperti itu, berdoa menurut keyakinannya. Ya sudah, Betul. sesuai kepercayaannya. Iya, Gak usah kita ribut-ribut. Kenapa? Kepercayaanku bukan kepercayaannya. iya. Kepercayaannya itu haknya dia. Itu, Jonas. Iya Pak. Betul Pak. Menurut Jonas, setuju gak, Jonas? Setuju Pak. Itu juga Jadi mereka. agamanya dia ya agamanya dia. Dia percaya dia lakukan. Yang penting apa yang kepercayaan kita ya kita pegang. Nggak usah kita kritik, kita singgung, ribut, nggak usah. Menurut Jonas gimana? Betul Pak. Betul sekali Pak. Tapi kalau mau tahu caranya kerjanya penghujan sebenarnya, saya beritahu, Jonas. Oh, iya Ada Pak. yang asli, betul-betul punya kekuatan. Ada juga, Jonas, yang karena kebetulan. Kebetulan. Ya, beda, Jonas. Jadi Ya. gini, dulu sebelum saya bertobat, kakek saya itu punya pusaka namanya singkir. Singkir. Dan lekuknya 5. Pamor singkir juga, pamor adek, lurus. Pamor singkir. Waktu itu, pusaka itu, Jonas, Iya Pak. kalau kakek saya memegang ini, dan pusaka itu dari leluhur, Jonas, itu terbuat dari batu meteor, Jonas. Iya. Asli betul Pak ya. Gini, pusaka itu gini, langsung diacungkan ke langit gini, Jonas. Wow. Itu saya lihat sendiri. Awan langsung terbelah. Wow. Ini yang asli, Jonas. Iya Pak. Ini yang asli. Bukan Kebetulan. Langsung keris diletakkan ada di tanah. Berdiri. Saya nungguin, Jonas. Apa yang terjadi, Jonas? Selama keris itu berdiri, itu kan digunakan untuk acara kawinan, Jonas. Ya. Jarak radius 5 km sekitar situ, Jonas. Air setitik pun tidak menetes. Wow. Tetapi lebih dari 5 km dari keris itu hujan deras, Jonas. Wow.
Jadi betul-betul kelihatan awan terbelah itu, Jonas. Iya, Pak. Ini yang asli, Jonas, bukan Kebetulan. Ya. Jadi tempat itu terang benderang, Jonas. Tapi kanan kiri hujan. Nah, dan Chris ini singkir ini, Jonas. Kalau kakek saya pegang gini, nah, langsung itu misalnya api, ada kebakaran, Jonas ya. Ya. Terus tujuan saya, Chris ini langsung diacungkan ke api daerah itu. itu. Langsung api, lep, padam. Wow. Itu yang asli, Jonas. Iya. Jadi kalau itu betul-betul singkir yang asli, seperti itu. Congpet langsung, sepet langsung, padem langsung, Jonas. Seketika itu langsung, Pak ya. Seketika. Wow. Nah, dan kakek saya ngomong sama saya, gini, pusaka sehebat apapun hanya membantu, maksimal hanya 5%. Pusaka Sehebat apapun hanya bisa membantu 5%. 5%. Tetapi 95% adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Oh. Yaitu apa? Olah batin, olah rasa, olah kanuragan. Oh. Nah, setelah itu kakek saya ngomong, Tony, ya kakek, sekarang coba keris ini dipegang sama pembantu. Oke. Nah, sama pembantu. Acungkan ke langit. Tidak bisa. Dan keris ini diacungkan ke itu zaman dulu ada namanya teplok dari minyak Ya. tanah tuh, Jonas. Ya, sentir. Dicungkan gini. Nggak mati-mati. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang Tony, kamu kan sudah tak latih olah batin, olah rasa, olah kanuragan. Nah, sekarang mati sak sering urip, urip sak sering pati. Kamu udah menguasai itu. Sekarang keris ini kan awan gelap hujan. Karena kamu keluar dari rumah, keris ini kamu acungkan ke langit. Apa yang terjadi, Jonas? Langsung hujan itu berhenti, awan terbelah. Langsung kakek saya ngomong, pusaka itu hanya sebagai penghantar. Oke. Negatif positif katalisator. Tetapi kemampuan dalam diri kamu itulah yang menentukan kekuatan itu bisa berfungsi atau tidak. Nah, langsung diacungkan ke langit itu. Set! Waktu saya acungkan ke langit ini, Jonas, langsung itu awan Belah. terbuka. Nah, di situ saya tahu. Berarti cara kerjanya pawang hujan yang sebenarnya ya seperti itu, Jonas. Bukan karena kebetulan. Tapi ingat, segala usaha apapun yang dilakukan orang, hargai. Iya, karena ada niat baik. Karena dia punya niat baik. Iya. Dia punya tujuan baik. Iya. Nah, Betul, kita Pak. orang itu juga berdoa supaya KKR tidak ada hujan. Berarti Iya. punya tujuan baik. Iya. Betul, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Hargai semua agama, hargai semua kepercayaan. Betul. Tetapi kalau ditanya, gimana cara kekuatan mistik itu bekerja? Nah, untuk bedain kebetulan dan bukan, nah itu awan terbelah. Iya. Nah, setelah itu guru saya ngomong, sekarang keris ini kamu acungkan ke kobaran api. Ya. Langsung kobaran api padam, Jonas. Wah. Nah, langsung kakek saya ngomong, karena keris ini dan diri kamu itu menjadi satu, kekuatan dalam dirimu menyalurkan ke keris ini. Begitu kesalur kekuatan ini, langsung pusaka ini bekerja. Tapi tanpa kekuatan batin dalam diri kamu, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, langsung guru saya ingat, hanya 5%. Makanya saya dilatih olah batin, olah rasa, olah kanuragan,
meditasi gitu Jonas. Nah, untuk melatih seperti itu apakah perlu weton yang khusus, Pak? Melatih batin. Ada. Gitu. Ada ya? Ada. Kalau weton saya stupain 99. Oh. Jadi gini Jonas, perlu Jonas tahu itu saya itu keris itu Jonas ya. Iya, Pak. Guru saya ngomong sama saya. Guru ini Jonas ya. Ya. Guru saya ngomong, ingat keris ini coba suruh orang lain yang mencoba, bukan pembantu. Tetap tidak bisa Jonas. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kakek saya ngomong, karena di dalam diri orang tersebut tidak ada kekuatan internal, kekuatan batin. Nah, jadi pusaka sehebat apapun itu hanya 5%. Iya. Ya, Pak. Itu pun ada kutukannya loh Jonas. Oh. Ada kutukannya. Ya. Kan setan tidak pernah memberi manusia gratis. Gratis. Ya. Ada tumbalnya. Tetapi ingat, kemampuan dari diri orang tersebut yang menentukan. Jelas, Pak. Yang apa Jonas? Kemampuan orang tersebut yang menentukan. Ya. Nah, Jimat ini pandangan mantra saya 5%. Hah? Jimat mantra itu hanya 5%, sehebat apapun hanya 5%. Makanya orang yang belajar mantra, dan punya jimat, untuk mengasah kemampuannya, dia akan bertapa Jonas, olah batin. Oh. Supaya ada kekuatan dalam, kekuatan batinnya bekerja. Di jimatnya itu. Nah, kekuatan batin itu berhubungan dengan roh, karena manusia adalah roh. Nah, jadi saya beritahu Mas Jonas, udahlah, masalah itu jangan diributkan. Ya. Karena semua orang itu punya usaha. Nah, itu pandangan saya tentang pawang hujan, Jonas. Ya. Nah, kalau ada orang punya pandangan lain tentang saya, tentang hal itu, Ya, terserah. kalau saya kan intinya awan terbelah. Kalau orang lain punya pandangan lain, hargai pandangan itu. Nah, ya, Pak. tapi yang jelas, yang asli itu jelas sekali. Acungkan terbelah. Nah, keris itu acungkan ke api langsung padam. Ya. Namanya singkir. Singkir. Oke. Pamornya lurus-lurus gini Jonas. Oh. Meradek. Itu cirinya apa ya? Lekuknya 5. Lekuknya itu ya. Cirinya itu memang lekuknya itu 5. Ininya 5. Hmm. Dan keris itu saya masih ingat guru saya ngomong dari meteor. Wow. Dari apa, Thomas? Meteor, Pak. Meteor. Nah, kalau pamor itu kan yang corak yang ada Batiannya. gitu, kan? Kalau itu kan ada yang pakai nikel, nah kan gitu Mas. Nah, jadi ada seperti apa tuh, itu karya seni ya Jonas ya. Iya. Seperti batiannya Pamor, lah itu. artinya pamer. Ya batian itu pamor artinya pamer kan. Iya. Nah, tapi yang jelas saya masih ingat keris itu lekuk 5, pamor agak. Jadi pamor itu motif Jonas. Motif, ya, motif. Dan itu punya hati-hati sendiri Jonas. Nah, tapi yang jelas keris itu namanya singkir. Singkir. Ya, itu. Dan itu kakek saya nyebut keris itu kanjeng. Oh. Nah, jadi keris itu ada namanya Jonas. Nah, ada namanya Kanjeng Kiai Sing. Nah, kalau kakek saya nyebut Kanjeng Kiai Singkir. Iya, sebutan khusus Pak ya. Nah, karena keris itu khusus bener loh, tinggal Jonas. Dan itu posisi kalau rumah terbakar, selama ada keris itu tidak bisa kebakar sekitar situ Jonas. Wow. Tetapi tetap ada pemilik, harus ada pemiliknya di situ juga, karena itu olah batin Jonas. Iya. Kalau pemiliknya tidur ya obor.
Karena semua kan tetap ada kemampuan Iya. internal dan diri orang tersebut. Harus orang-orang tertentu, Pak. Makanya itu seperti negatif positif kok. Jadi pusaka mantra itu hanya sebagai penghantar, tapi energi sumber dari diri orang tersebut. Iya. Nah, Iya, Pak. ini pemahaman saya tentang para Awan. Buddha. Tapi kalau orang punya pendapat lain, hargai. Iya. Cirinya satu, Jonas. Awan terbelah. Oh. Dan itu jarak 5 km dia itu langsung satu titik hujan tidak menetes dan tetap terang. Sampai acara selesai, keris itu dingin. Baru Bisa. awan langsung datang lagi hujan. Nah, Pak, ini mohon maaf nih Pak. Ini kan sering sekali nih Pak. Ini mitos berarti Pak. Kalau mau maaf ini ya, ada pakaian dalam yang taruh di atas genteng supaya nggak hujan. Itu gimana? Walaupun celana kolor pun Pak sama celana dalam 1000 pun tidak ada. Nah, tapi yang jelas Jonas, karena kakek saya ngomong sama saya, Tony apa guru, nah dulu manggil saya Tukiman gitu. Guru, panggilannya Tukiman dulu. Tukiman, ada apa guru? Pusaka ini saya berikan ke kamu. Tapi ingat, semua pusaka ini yang saya berikan, kekuatan batinmu lah yang menentukan, bukan keris ini. Oh. Makanya guru saya berkata sama saya, kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi ada di hatimu. Pengharapanmu, ketekunanmu, dan kekuatan hatimu yang tidak menyerah pada situasi apapun, itulah kekuatan hati pedang. Ini bicara tentang apa? Hati, Jonas. Dari situ, jadi senjata yang terhebat bukan di tangan, Jonas. Iya, tapi batin. Tapi dari dalam, Jonas. Iya. Itu pengalaman saya, oke?